Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Jumpa lagi dengan saya, Bung Yandi. Langsung dari studio Radio Monika Surya, Barito Timur di Tamyang Layang. Malam ini kita kembali bertemu dalam program acara Talk Show. Talk Show malam ini terkait erat pembahasan dengan salah satu visi dari Kabupaten Barito Timur 2018-2023. Mewujudkan Bartim sehat melalui pemerintahan yang amanah. Sampai sejauh mana visi ini bisa dilaksanakan? Atau sampai sejauh mana misi yang sudah dilaksanakan di ujung periode Bartim 2018-2023? Karena barometer yang menjadi tolak ukur adalah persoalannya adalah pelayanan kesehatan, fasilitas kesehatan termasuk jumlah tenaga kesehatan. Malam ini akan kita kupas tuntas dengan beberapa narasumber dari DPRD dan pengamat hukum. Selamat malam Bapak senior kita Pak Bado dari pengamat hukum. Ya, ya, saya Pak. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Selamat malam Pak Yudi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam. Saya sapa para senior saya di sini yang hadir. Pengamat hukum Pak Bado SH. Di sini juga ada Kanda Haji senior saya juga Pak Haji Celik Manjakri. Juga salam buat pemirsa yang berada di Radio Monika FM di mana saja berada. Salam sehat. Salam sehat. Oke, langsung saja untuk perdana kita meminta narasi dari Pak Yudi dari DPRD kita. Pak Yudi. Ya, Pak Yudi. Ya. Kemarin media Anda ada membuat satu statement mengenai rumah sakit. Rumah sakit ini kan barometer, salah satu barometer atau tolak ukur bagaimana sih sejauh mana pelayanan kesehatan di Barito Timur. Karena salah satu visi beliau, salah satu visi Kabupaten Barito Timur ini adalah mewujudkan Bartim sehat melalui pemerintahan yang amanah. Dengan misinya peningkatan sarana bidang kesehatan tentunya kan. Yang simpel saja termasuk tenaga kesehatannya, termasuk fasilitas kesehatannya. Oke, kemarin yang Anda soroti adalah di media adalah bahwa kita tidak ada saat ini atau terjadi kekosongan dokter spesialis penyakit dalam sehingga ini mempengaruhi pelayanan kesehatan terutama untuk penyakit dalam, terutama untuk terkait dengan pembiayaan. Misal BPJS tidak akan bisa diklaim tanpa ada dokter spesialis dalam hal ini. Coba Anda lebih tegaskan, rincikan kendala yang terjadi saat ini, termasuk Anda coba kemukakan sejauh mana sudah langkah-langkah dilakukan oleh pemerintah dalam bidang kesehatan ini dalam mewujudkan visinya. Silakan Pak Yudi. Begini, terima kasih Bung Yandi. Selamat malam. Jadi saya ucapkan bagi semua kita yang hadir. Kenapa saya menyikapi hal tersebut? Selain pasar ini kan kebijakan publik kan, kebutuhan publik. Kesehatan ini juga kebutuhan publik yang sangat mendasar. Karena ini adalah menyangkut nyawa manusia kan. Di sini hal yang sangat penting. Oleh karena itu saya mengangkat hal tersebut. Kenapa saya mengangkat itu? Begini awal ceritanya kan. Ketika kita tidak ada dokter spesialis dalam, otomatis klaim BPJS itu akan susah.
karena ada 4 dokter yang harus dimiliki oleh Bartim yang harus ada, terutama adalah spesialis dalam. Ketika dokter spesialis dalam itu tidak ada, berarti semua itu adalah pasiennya lari ke dokter umum. Nah, inilah yang sangat menyulitkan. Kenapa menyulitkan? Kita harus mencari rujukan-rujukan ke rumah sakit tetangga. Misalkan Amuntai, Barabai, Kandangan, dan Buntok. Kita kok aneh. Kita ini peralatan sebenarnya sudah cukup kan. Ronsen juga ada, endoskopi juga ada, USG juga ada. Tapi kok dokter spesialis dalam yang sangat prinsip kok tidak ada? Nah, kenapa pemerintah membiarkan kemarin terjadinya orang lari dari, bukan lari ya, karena ke Bali Timur dengan mungkin ya terjadi proses yang sangat panjang. Tapi ketika itu sudah kosong, harusnya pemerintah secepatnya menangani yang dokter spesialis dalam ini. Ini kok ada semacam pembiaran lamban begitu kan, terlalu lamban prosesnya. Anda mengatakan ini santai mereka ya? Rapat kerja sebelumnya kami sudah menyampaikan, tolong secepatnya itu diatasi. Bahkan saya sendiri teragendakan ada kunjungan kerja ke rumah sakit Tanjung. Apa jawaban mereka Pak saat rapat itu, Pak? Nah, mereka menunggu ada perbub semacam kerjasama dengan dokter spesialis ya, yang semacam dokter spesialis dalam. Karena ya saya memaklumi karena ada di dalam itu ada semacam ada gejolak juga kalau dokter spesialis dalam itu dibayar yang lebih mahal kan. Memang mintanya agak lebih mahal. Nah, makanya itulah yang saya bilang kemarin kan. Kalau waktu zaman Dr. Rusdi kan tidak semahal yang ini. Nah, inilah dampaknya kan. Saya tidak menyebutkan angka, tapi nggak enak di sini kan. Cuma yang menjadi persoalannya adalah kenapa itu agak terlambat gitu. Perbubnya kok kenapa digodok lambat. Ini kan menunggu perbubnya. Perbub kerjasama. Supaya saya menyadari bahwa apa yang dilakukan oleh dokter rumah sakit benar. Karena kita khawatir kan. Ketika nggak ada payung hukumnya, ketika dia itu agak susah juga. Nah, persoalannya kenapa perbub itu lambat, itu yang jadi persoalannya. Perbub kerjasama dengan dokter spesialis dalam itu, gitu kan. Karena seperti yang saya katakan, ketika itu tidak ada, itu berarti otomatis berpengaruh terhadap BPJS. Sementara BPJS itu adalah sumber pendapatan di daerah juga. Di situ juga ada dokter, di situ juga ada jasa pelayanan rumah sakit dan semuanya, dan termasuk juga ketika orang yang tidak ada dokter spesialis otomatis dia rujukan keluar, dia bawa keluarganya, ini kan biaya tambah lagi, waktu, biaya, semuanya. Oke. Akhirnya kita kesian ke masyarakat ini kan. Apa ini bukan hal yang emergensi, urgent, pakai perbub segala, karena perjanjian kerja yang namanya antara dokter dengan adalah pekerja rumah tenaga kesehatan dengan rumah sakit, ya kan, sampai pada ke tingkat perbub itu oke, gitu kan. Tapi sebelumnya kan bisa melalui perjanjian kerja. Nah, ini nanti kan pengamat hukum yang bisa menyikapinya begitu kan. Nah, kalau perjanjian kerja memang sedikit ada ketimpangan di dalam. Sebab dokter spesialis dalam itu mintanya lebih tinggi lah dibandingkan kawan-kawan dokter spesialis yang ada yang lain gitu. Nah, memang serba salah. Kalau saya bisa menangkap ini mereka melakukan negosiasi tapi belum deal. Ya, seperti itulah. Angka-angkanya agak tinggi. Artinya direktur juga kita bisa memahami, dia juga memproteksi kan. Yang menjadi persoalannya tuh kenapa ini begitu lamban gitu. Sementara ini kan sudah lama, sudah 2 kali rapat kerja yang kita sampaikan ini. Kenapa justru tuntutan dokter kemarin hanya ingin meningkatkan keprofesionalismean dengan hal-hal yang wajar itu dianggap remeh. Nah, itu persoalannya. Persoalannya saya bilang turunkan keangkuhan. Gitu, nah, itu masalahnya. Anda bisa jawab sendiri lah. Karena ini saya sudah bisa melihat persoalannya sudah bukan profesionalisme lagi sudah. Iya. Nah, kalau persoalannya profesionalisme berarti dipertahankan dokter itu. Karena berbicara untuk masyarakat kan. Iya, betul dibina. Nah, tapi ketika dia pergi,
kenapa nggak secepatnya dicari kan pengganti yang lain? Betul. Kenapa harus masyarakat yang dikorbankan terlalu lama kan? Betul. Justru mensiasatinya saya pikir hanya dengan perjanjian kerja dengan membayar mahal sementara terjadi kekosongan. Ya, itulah kalau memang Kalau dokter spesialis lain sudah diikat dengan kepegawaian yang ada, gitu kan? Dengan aturan kepegawaian yang ada. Nah, kalau misalkan ada kekosongan seperti ini harus diantisipasi dengan perjanjian kerja. Memang resikonya lebih mahal, tapi dia punya waktu terbatas sampai betul-betul dapat pengganti yang menetap. Ini yang tidak kita lakukan ternyata. Jadi kemarin saya sampaikan, saya bilang karena ini menyangkut urgen, sangat urgen, tolonglah bayar aja dulu, kesian masyarakat, kesian pendapatan asli daerah. Nanti kepala dinas tolong bikin semacam cari link lah ke kementerian kan untuk mengisi spesialis dalam itu. Kalau mereka katakan mereka ini sebenarnya mau agak siap sedikit dengan tingkatan perjanjian ke atas. Mereka menelantarkan masyarakat atas kebijakan yang mereka buat. Mereka itu keterlaluan namanya kan begitu. Saya bilang begini di forum rapat itu, kita ini para pejabat yang punya kewenangan ini, kita ini berdosa. Kita ini berdosa terhadap masyarakat karena ini menyangkut nyawa orang lain, karena menyangkut ini kehidupan mereka. Kita ini sudah dalam keadaan kesusahan orang itu. Ditambah lagi dengan kondisi seperti itu, mereka harus ke sana kemari, itu biaya, waktu, tenaga, bagaimana gitu. Jadi saya bilang, tolonglah secepatnya diantisipasi itu, karena itu juga sumber pendapatan untuk daerah. Saya bilang seperti itu kemarin kan. Tapi ya ini yang kita dorong secepat itu yang kita pantau berkaitan dengan masalah dokter spesialis dalam ini. Oke, pintar. Berarti kita sudah dapat poinnya Pak. Sebentar Pak ya. Nih. Sebentar, kita sudah dapat poinnya. Kita ke Pak Cilik dulu sebelum ke Pak Senior nih, pengamat hukum. Halo, selamat malam Pak Cilik. Pak Cilik dulu dah. Ya, Pak Cilik, halo, selamat malam. Kasih kehormatan ke beliau dulu. Oh, sebentar, Pak Cilik terjatuh. Sebentar, saya hubungin dulu. Rupanya saya tidak tahu Pak Cilik terjatuh nih. Oke, sambil dilanjut Pak Yudi, silakan. Apa yang ingin Anda komentar? Menangkan uang tunai total ratusan juta rupiah dan Honda PCX, tekan 1, 2, 3, atau 5 untuk berlangganan NSP ini, tarif 9.900 untuk 30 hari. Tekan 5 untuk mengaktifkan NSP ini. Halo. Rumah sakit lain misalnya, mohon maaf ya. Ya. Pelayanan itu, misalnya kita ke Amuntai, ke Tanjung. Pegawai itu kan dengan ramah, menyapa, kan bahkan mungkin satpamnya juga ikut membantu. Tapi kan kita di sini kan, mohon maaf, ternyata setelah kita ungkap kesejahteraan mereka juga nggak diperhatikan yang berkaitan. Oleh karena itu muaranya memang di situ semua muaranya. Kita ini belum bicara bahwa jarang ada yang standby di instalasi gawat darurat ya dokter ya. Wah, kalau bicara itu lewat WA ini dulu gimana? Ini belum bicara sampai ke sana loh ini ya. Oke, sebentar, tahan dulu Pak Yudi. Oke, Pak Cilik. Iya. Saya ingat sekali rekomendasi Pansus 2020. Agar mendorong untuk bagaimana pemerintah daerah ini dapat mewujudkan visinya, mewujudkan Barito Timur Sehat. Iya. Dengan kelengkapan alat, dengan fasilitas, dengan jumlah tenaga kesehatan. Nah, hasil penelitian Pansus dari tenaga kesehatan, dari tenaga dokternya, ya kan? Kemudian dari fasilitasnya, kemudian yang kemarin terakhir dari anggarannya cukup mengagetkan. Hanya bicara ranjang tapi pengeluarannya sekian M. Artinya secara umum gitu kan. Nah, ini kan luar biasa ini, gitu kata Pansus gitu kan. Iya. Jauh mana Rekom Pansus 2020 dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten? Menurut Kita bicara kesehatan saja dulu.
Ya, menurut saya kesehatan kita ini hampir-hampir sebelum ada rekomendasi pansus kan gitu. Berarti tidak ada progres ya. Tidak ada progres dan peningkatannya. Bahkan ada dokter spesialis dalam yang mundur sampai sekarang tidak ada terjadinya kekosongan dokter spesialis dalam, penyakit dalam. Iya. Bahkan ada beberapa dokter lagi yang mau minggat juga dari Bartim kan gitu. Luar biasa ya. Oke. Iya. Oke, kalau begitu. Yang saya tangkap adalah, saya bilang ada banyak masyarakat yang mengeluh. Di IGD mereka terlalu lama menunggu sebelum masuk ke ruang perawatan atau ke ruang inap. Karena apa? Dokternya tidak standby. Dokter tidak standby, jadi mungkin saja mereka melakukan komunikasi via WA, ya wajar lah ya. Kalau dokter tidak standby kan yang mereka juga harus bagaimana bisa mendeteksi penyakit yang saat itu terjadi. Mereka hanya bisa paling memberitahukan suhu sekian, tekanan darah sekian, keluhan ini saja gitu kan. Apakah ini? Ya, Bung Yandi, bukan hanya dokter tidak standby, termasuk alat kelengkapan kesehatannya juga kurang. Ya oke, kita nanti bicara alat kelengkapan. Ini kenapa? Kenapa di rumah sakit kita ini? Dan ketika saya mengantar saya 3 hari berada di rumah sakit, bukan saya yang sakit. Iya. Saya melihat sampah berserakan banyak sekali. Saya melihat orang merokok keluar masuk bebas, walaupun itu tidak di ruangan. Iya. Inilah cermin rumah sakit Barito Timur. Saya pernah memasuki rumah sakit Puruk Cahu. Saya masuk ke pagarnya aja langsung teman saya saat itu merokok langsung disuruh matikan, tidak boleh. Iya. Cermin. Bukan hanya termasuk pelayanannya juga bagus kita sini kan? Kalau gitu tahan sebentar, kita ke pengamat hukum. Iya. Selamat malam Pak Senior. Ya, selamat malam. Pak Senior. Ya. Visinya sangat jelas, mewujudkan Barito Timur sehat. Enggak, kita bicara malam ini salah satu visi saja. Mewujudkan itu tolak ukurnya apa penilaiannya? Ya salah satunya rumah sakit, gitu ya kan? Barometernya yang kita lihat salah satunya rumah sakit. Nah, tipe rumah sakit Barito Timur ini adalah tipe C. Tidak beda dengan rumah sakit tetangga seperti Puruk Cahu, yang lain-lainnya, kemudian Buntok gitu. Tidak beda. Cuma yang membedakannya persoalannya yang saya tidak tahu, yang masyarakat tidak tahu, ini sudah lulus akreditasi atau belum? Menurut pengamat hukum bagaimana? Hukum kesehatannya bagaimana ini? Halo? Ya, halo. Saya jadi curiga, kita ini tingkat rumah sakitnya apa? Yang namanya akreditasi itu dilakukan oleh pemerintah pusat itu 3 tahun melalui lembaga independen, gitu kan? Setiap 3 tahun itu diakreditasi. Saya belum tahu, masyarakat belum tahu ini tingkat akreditasi kita lulusnya di mana ini? Di tingkat mana lulusnya? Apa tingkat dasar, apa tingkat madya, apa tingkat paripurna? Mana mungkin kalau paripurna rasanya. Ya. Kalau saya boleh dikatakan tingkat dasar anggap aja bintang 1 lah. Ya kan? Bintang 2, bintang 3 sampai bintang 5 gitu. Kalau menurut senior gimana ini? Rumah sakit kita ini tingkat apa ini? Kalau rumah sakit lain wah di media, di medsos, di Google udah rame dibicarain, oh rumah sakit sudah tingkat paripurna, Puruk Cahu sudah tingkat paripurna. Wah, udah rame itu. Mana? Paripurna berarti B ya, itu B. Bukan. Di masing-masing tipe itu mereka ada tingkatan gitu kan. Biarpun tipe C tapi mereka memiliki fasilitas, misalnya mereka lulus 12 bab yang ditentukan oleh tim akreditasi misalnya kan. Nah, kita ini lulus berapa bab sih? Gitu kan.
Biar Jadi kan diulas sedikit aja. ini aku giliran. Iya betul. Nah, jadi begini. Selamat malam dulu untuk kawan-kawan di narasumber dan juga di ujung radio. Terutama Pak Haji Yudi dan Pak Cilik sebagai wakil kita yang memang konsisten untuk menyampaikan semua yang diperlukan oleh masyarakat, aspirasi masyarakat. Kita berbangga hati karena yang berdua ini saya lihat tidak berpikir bahwa mereka nanti akan dicibir di apa segala, tapi mereka tetap membela. Ini yang kita patut banggakan, wakil kita yang seperti ini. Jadi apa yang sudah disampaikan Pak Haji Yudi dengan Pak Cilik tadi itu memang sudah benar. Dan saya mengamati karena saya sakit berapa kali juga sakit. Mulai tahun 2006 saya pernah stroke dan berobat dengan Dr. Simon dan dokter-dokter lain. Kemudian 2014 saya kena juga stroke ringan. Dan yang menangani adalah penyakit dalam, yaitu dokter Pak siapa penyakit dalam kita? Pak Rasidi ya. Ya. Nah, Rasidi. ya, dan pelayanannya bagus. Dan saya tidak perlu harus ke Banjarmasin, harus ke Tanjung. Tidak perlu, karena di sini ada. Nah, persoalan sekarang adalah biaya untuk menyekolahkan mereka sebagai dokter spesialis itu tidak ringan. Satu orang dokter itu plus minusnya 250 juta kalau nggak salah. 100 juta, Pak Senior. Minimal 100. 100 juta dalam 1 tahun, karena saya waktu itu kepala BKD kan. Oh iya. Nah, Jadi tahu nah itu. Jadi untuk beberapa dokter spesialis kita habis berapa miliar sudah. Kira-kira lebih 5 miliar, Bung Senior. Nah, itu pengeluaran kita melalui APBD dan itu juga kita lihat sebagian besar. Iya. Nah, persoalannya sekarang kenapa dengan perjalanan waktu 10 tahun terakhir justru dokter spesialis kita tidak pernah bertambah. Malah mau hilang semuanya. Malah menghilang. Ini yang jadi kita miris melihatnya. Dari 8 kabupaten pemekaran, maka dari segi kesehatan, saya menilai Bartim paling rendah, paling muncit. Nomor 1 dari belakang. Nomor 1 dari belakang ya. Ya. Karena saya pernah ke Purcaho, ke rumah sakit Purcaho, sangat bagus mereka punya. Senior, tahan. Jadi dokter spesialisnya hampir lengkap mereka. Oke, tahan senior, tahan. Ya. Sebentar. Pak Yudi. Halo Pak Yudi. Ya. Oke, saya mengulang kembali ya. Saya perlu sedikit tegaskan bahwa setiap rumah sakit itu setiap 3 tahun itu biasanya diakreditasi, dinilai. Jadi akreditasi ini kan didasarkan pada kepatuhan rumah sakit terhadap standar akreditasi. Jadi akreditasi itu ada standarnya. Jadi rumah sakit itu akan menerima nilai skor sebagai bagian dari keputusan akreditasi. Nah, ketika suatu rumah sakit berhasil memenuhi persyaratan akreditasi, itu kalau biasa dikenal dengan singkatan KARS KARS ya. Jadi rumah sakit itu tentunya akan menerima penghargaan status akreditasi. Yang saya ingin tanyakan dalam setiap rapat, status akreditasi kita di Rumah Sakit Barito Timur atau Tamiang Layang ini statusnya apa, Pak Yudi? Mungkin Pak Yudi dalam rapat-rapat sering sama mereka itu pernah pertanyakan ini. Terima kasih. Berkaitan dengan akreditasi. Akreditasi itu kan artinya ada penilaian ya. Skor ya. Ada penilaian lembaga yang independen ya, yang untuk menilai itu. Kami belum pada waktu rapat kerja itu belum sampai menanyakan ke sana. Cuma kalau saya melihat gitu, saya pun menyatakan kalau saya bilang kan ini dengan direktur ya, ketika masuk ke rumah sakit ini dari tampilan luarnya aja sudah luar biasa menyedihkan. Kenapa? Saya bilang cat-catnya mau berjatuhan,
pohon apa rumput-rumput di atas rumah sakit, kayak tidak ada kehidupan gitu kan. Dari luarnya saya dapat keluar, parkirnya berhambur-hamburan. Nah, belum lagi dari aspek pelayanan. Anda juga mengatakan tadi rokok juga orang berkeliaran. Anda bisa membayangkan sendiri bagaimana tingkat akreditasi itu, walaupun memang tidak kita jangkau, kita nilai. Walaupun tipenya sama, saya yakin ini sangat jauh ini. Karena apa? Banyak alat-alat yang tidak berfungsi juga. Karena akreditasi itu kan penilaiannya banyak. Termasuk juga di situ kan fasilitas-fasilitas kan. Betul. Dia Ada akreditasi itu kalau menurut peraturan Menteri Kesehatan yang akan disurvei itu adalah 12 bab. Yang secara teknis bab-bab itu kan masing-masing ada penilaiannya. Ya, itu kan masing-masing ada kalau penilaiannya. tidak salah, gitu kan? Tidak usah, kita sudah bisa mengukur sendiri lah. Misalnya contoh kan, mungkin yang 12 bab itu kita lebih 15 bab. Nah, oke, 15 bab. Nggak usah lah, kita nggak usah ke sana lah. Mungkin terlalu dalam itu masyarakat tidak begitu paham kan. Yang masyarakat paham itu yang sangat sederhana dulu. Ronsen juga sekarang tidak berfungsi dengan baik secara keseluruhan. Nah, itu kan sangat dasar kan. Endoskopi kita juga tidak berfungsi. Tidak berfungsi kan begitu kan. Atau saya berikan sedikit penjelasan kepada masyarakat. Dokter kita juga sudah berkurang spesialis dalam. Kalau saya menjadi kita jangan terkotak ke arah akreditasi. Kita melihat secara umum saja dulu gambaran pelayanan itu sudah menunjukkan akreditasinya. Iya betul. Artinya kita lebih fokus kepada berkaitan dengan pelayanan dan kesitunya. Karena berkaitan akreditasi ini masyarakat kurang begitu memahami gitu. Artinya aspek dasarnya saja yang berkaitan dengan kebutuhan dasar spesialis dalam lah. Saya contohkan nggak ada. Tapi apakah di PRD agar masyarakat juga mengetahui apakah nanti di PRD akan melakukan kunjungan setelah talkshow ini ke pihak Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit daerah kita untuk menanyakan apa sih status akreditasi yang kita punya sehingga visi mewujudkan Bartim Sehat ini kena tidak gitu loh. Nah, kita berharap ada kunjungan di PRD dalam waktu dekat ke RSUD lagi nih, Pak. Kalau saya jujur saja, sebelum rapat kerja itu saya sudah kunjungan gitu. Tapi saya tidak dalam konteks tugas, bukan. Kami rapat kerja juga beberapa kali kok di situ. Akhirnya kan juga seperti itu juga, nggak ada kemajuan. Beberapa kali sudah. Bahkan ada yang reses di rumah sakit itu kok. Ada yang reses ya? Ini kan kewenangannya kan di eksekutor. Jadi yang mungkin kita bisa dapat gambarkan yang saya sebutkan tadi aja itu sudah menunjukkan bahwa ya mungkin pelayanan dasar sangat menyedihkan lah. Berarti betul apa yang dikatakan senior tadi paling belakang nih, nomor 1 paling belakang nih. Nah itu saya sangat setuju itu. Sangat setuju. Karena mohon maaf, saya bilang maaf ya, ini agak menjurus saya kan. Iya. Ini saya menjurusnya begini. Coba Anda perhatikan pagar-pagar tempat ibadah yang lain pun ataupun pagar-pagar rumah jabatan misalnya. Kenapa pagar rumah sakit itu seperti kayak itu aja yang dulu. Sampai mohon maaf ada hewan-hewan berkeliaran. Harusnya ini kan ditata ini. Kan menjadi pertanyaan saya juga tuh. Iya. Kok pagar yang lain diperbaiki, pagar rumah sakit itu salah satunya kondisinya sangat panas sudah itu. Betul sekali. Anjing dan kucing banyak berkeliaran di dalam rumah sakit. Ya. Betul. Itu bocor itu. Nah, ya itu saya pertanyakan. Kemarin saya bilang, kenapa kita ini memperbaiki pagar-pagar yang lain bahkan 2 lapis. Tapi kenapa pagar rumah sakit itu saya pertanyakan. Nah, jadi artinya kalau kita baik dari sisi tampilan saja kita ini nggak menyenangkan. Melihat ke dalam lagi aspek pelayanan juga, belum lagi berkaitan dengan keadaan alat peralatan, obat-obatan dan seterusnya. Kayaknya ini memang harus ada masyarakat yang harus bergerak. Pak Yudi bergerak di bidang anggaran.
Ini kita ini sebenarnya logika aja ya Pak Yudi ya. Ini rumah sakit sebenarnya kalau mau diterapkan BLUD itu betul-betul sudah harus siap. Menurut Iya. ini siap nggak ini diterapkan BLUD? Oh, enggak siap. Kemarin kita anggap karena daftar kunjungan ke rumah sakit itu kan rendah karena adanya COVID kemarin kan, kita memang sempat anjlok begitu. Tapi saya tuh sangat menyayangkan loh. Kita ini termasuk dokter spesialis yang agak lengkap. Spesialis kandungan ada, spesialis bedah ada, dulu kan spesialis dalam juga kemarin juga kan ada, yang gigi juga ada gitu loh. Nah, kalau itu dimanfaatkan, ini ada sumber pendapatan. Nah, harusnya kemarin kan DPRD kan minta tambah untuk anggaran di rumah sakit itu kan berkaitan dengan itu. Nah, yang anehnya ini mungkin bisa terkuak nih. Di rapat kerja kemarin terkuak, ternyata di situ ada kekurangan pegawai 40 orang. 40 orang ya? Wow, luar biasa. Tapi kita kelebihan pegawainya luar biasa kan, Bartim kan? Ada pengurangan terus. Tapi kok anehnya rumah sakit, saya kan tanya, kenapa kok rumah sakit kok bisa kurang 40? Padahal kita ini kelebihan pegawainya besar begitu loh. Luar biasa ya. Pak Yudi, sekali lagi tegaskan. Artinya rumah sakit RSUD kita belum siap, bahkan kita tidak tahu ini status akreditasinya pada tingkat apa ini diterapkan BLUD. Artinya begini, ini masalah anggaran rumah sakit kan BLUD harus membiayai diri sendiri kan. Nah, kalau misalkan membiayai diri sendiri akhirnya tersenggol-senggol seperti itu, terseok-seok seperti itu, jadinya menjadi beban begitu kan. Akhirnya apa yang terjadi? Seharusnya fokus pemerintah, Pemkab, itu memiliki niat baik untuk mewujudkan visi ini dulu, visi dan misinya ini dulu bagaimana agar menjadikan rumah sakit ini salah satu sumber pendapatan daerah, bukan pengeluaran daerah. Ini posisi sekarang kan terbalik. Berarti kan antara rumah sakit daerah dengan kebijakan yang dikeluarkan dengan visi ini sangat tidak nyambung sepertinya ya. Dari tenaga kesehatan, dokter harus serba lengkap, gitu kan. Dari fasilitas harus lengkap. Kemudian dari akreditasi harus jelas nih statusnya apa. Baru kita bicara BLUD gitu loh. Sehingga BLUD ini kita juga mendapat sebagai rumah sakit rujukan dari daerah lain, ya kan? Nah itu juga merupakan sumber pendapatan. Nah, ya, ini karena BLUD ini kan dia rumah sakit ini kan BLUD rumah sakit ini dia bekerja dua arah. Satu sisi ini adalah pelayanan, tapi satu sisi dia juga memikirkan penghasilan gitu loh. Penghasilan gitu kan? Nah, ya kan artinya pelayanan dan penghasilan kan begitu. Harusnya ini sudah kuat. Kenapa? Karena kita ini bayangkan, maaf ya, kita yang dokter spesialis yang berkaitan dengan apa yang bisa USG itu kan kita aja yang punya. Amunta pinjam punya kita. Pakai punya kita kan kita ada kelebihan kan seperti itu. Betul. Nah, cuma dari sisi peralatan juga kasihan juga mereka di dalam tuh ada yang rusak juga gitu kan. Belum lagi yang spesialis gigi, dokter gigi. Aduh, saya itu kadang pusing juga pikirkan yang ya. Jadi saya berharap banyak kepada tokoh-tokoh yang hadir ini, kepada rekan-rekan media kan, tolonglah disoroti lah yang berkaitan dengan pelayanan ini supaya ini menjadi perhatian yang harus kita perhatikan. Karena ini menyangkut nyawa orang loh di sini. Betul sekali. Artinya selama ini kita melakukan publikasi yang memang harus ada perbaikan. Radio akan melakukan publikasi di mana ada kelemahan di situ yang harus diperbaiki. Itu maksud media radio di sini. Oke, kita ke Pak Cilik. Pak Cilik. Ya. Pak Cilik Ya. Bisakah memprogramkan dalam waktu dekat untuk melakukan
kunjungan kerja ke rumah sakit daerah Layang, minimal mempertanyakan apa status akreditasi dan itu idealnya setelah diketahui itu juga dibuka kepada masyarakat sehingga masyarakat juga bisa beri masukan. Bagaimana menurut Pak Cilik? Apakah Pak Cilik dia? Ya, karena begini, terus terang saja, belo di rumah sakit kita itu adalah tupoksi dari Komisi 2. Komisi 2. Komisi 2, kebetulan Pak Wahyudi ini Wakil Ketua Komisi 2, jadi beliau yang sangat sering kunjungan ke rumah sakit itu kan gitu. Betul. Yeah. Berarti nanti. Jadi kami terima kasih sekali beliau ini ada ikut talkshow ini kan. Ya betul. Berarti ini tidak apa-apa. Minimal kita mengetahui status akreditasi. Walaupun masyarakat ini ibaratnya perlu mengetahui. Memang banyak yang akan bingung dengan bahasa akreditasi ini. Tapi minimal kita tahu bagaimana mewujudkan Bartim sehat bila akreditasinya tidak pernah terpenuhi. Ya, kami istilahnya begini Bung Yandi. Secara umum kami sendiri dari Komisi 1 tidak mengetahui itu, tidak pernah ada laporan tentang akreditasi kan gitu. Jadi akreditasi itu begini, saya sedikit memberikan gambaran, saya sebentar lagi nanti ke senior. Ada yang namanya tidak lulus akreditasi. Jadi rumah sakit yang tidak lulus akreditasi dalam 15 bab yang disurvei, ya itu bisa mengajukan lagi. Biasanya penilaiannya ada ukuran. Di bawah 60% tidak memenuhi sehingga dia tidak lulus. Gitu kan? Ya. Ada akreditasi tingkat dasar. Nah, tingkat dasar ini rumah sakit biasanya mendapat sertifikat akreditasi itu biasanya yang disurvei itu hanya 4 bab. 4 bab yang dimaksud ini mungkin secara teknis itu DPRD dan rumah sakit bisa membicarakan lebih dalam, masyarakat tidak kenal ya. Tapi minimal penilaiannya minimal 80% dari 12 bab. Tidak ada yang mendapat nilai di bawah 80%. Nah itu akreditasi tingkat dasar. Kemudian meningkat lagi ke akreditasi tingkat madya, gitu kan? Nah akreditasi tingkat madya ini minimal dia 80% penilaian dari 7 bab. 7 bab. Ini nanti 7 bab itu nanti berkaitan dengan kecepatan pelayanan, gitu kan? Jumlah dokter. Saya kira begini Bung Yandi, berkaitan dengan teknis itu kan adanya di eksekutif dan di rumah sakit kan gitu, termasuk kepala dinas kesehatan kan gitu. Betul, tapi kan DPRD melakukan pengawasan terhadap ini. Artinya tinggal DPRD ada pengawasan sesuai tupoksi komisi masing-masing. Ya. Jadi ini Komisi 2 yang datang ke sana kan. Okay. Apakah sudah diakreditasi atau belum kan gitu? Nah nanti mudah-mudahan secepatnya ini juga ditanyakan. Ini Iya. Ini kita apa sih gitu kan? Nah saya ingin mengemukakan kepada masyarakat ada beberapa akreditasi. Ini sudah saya tambahkan ada sampai tingkat madya ya. Ada juga akreditasi tingkat utama. Ada akreditasi tingkat paripurna. Jadi yang jelas rumah sakit kami umum begini Bung Yandi. Itu akreditasinya di mana letaknya? Apa di tingkat? Yang jelas begini Bung Yandi, kami DPR yang komisi lain ini hanya mendukung yang paling utamanya Komisi 2 atau fungsi di situ kan gitu. Ya, siap. Saya tahu Pak. Saya tahu. Ya. Artinya paling tidak dari hasil talkshow ini mudah-mudahan cepatnya DPRD mempertanyakan status akreditasi. Jangan-jangan di situ tidak lulus akreditasi, ini masalah besar gitu. Iya. Kan saya belum pernah mendengar mereka ada akreditasinya kan gitu. Pak, 3 tahun sekali akan disurvei oleh pemerintah melalui lembaga independen. Ya, mudah-mudahan ya gitu. Cuman kita tidak tahu selama ini masyarakat. Biasanya kalau ini kan misal saya buka-buka Google, misalnya kan rumah sakit ini sudah paripurna, rumah sakit ini sudah tingkat utama gitu kan, RSUD ini sudah tingkat paripurna. Tapi kok enggak pernah saya search di Google, mana nih rumah sakit Tamiya akreditasinya, kok enggak ketemu gitu loh. Ini akan kita pertanyakan nanti Bung Yandi. Terutama nanti kami kerjasama dengan Komisi 2 nanti. Sebaiknya idealnya begitu, mudah-mudahan secepatnya kita mendapat kabar. Oke. Iya. Tahan dulu Pak Cilik. Iya. Halo Pak Senior. Iya. Prediksi Pak Senior akreditasi kita ini statusnya tingkat berapa nih? Jadi begini ya, kalau saya terus terang, kalau masalah secara teknis di rumah sakit saya tidak menguasai, saya terus terang. Tapi harus ada catatan penting, ya tanda petik,
bahwa masyarakat itu memang mereka tidak tahu masalah akreditasi. Dan pernahkah pemerintah Kabupaten Batu Timur itu menyampaikan kepada masyarakat melalui media? Ya. Apakah elektronik atau media cetak? Yang jelas begini Bung Senior. Udah cari Rekomendasi Pansus 2020 itu sudah cukup besar kan itu? Bagaimana? Rekomendasi Pansus 2020 itu sudah cukup jelas di situ Bung Senior. Ya, betul. Asal itu dilaksanakan mereka, saya kira insya Allah rumah sakit kita ini lebih bagus kan itu pelayanannya. Ya, jadi begini, jadi secara global masyarakat umum, masyarakat awam yang mereka nilai itu dari segi pelayanan rumah sakit dan juga segi fasilitas yang dimiliki oleh rumah sakit. Dari itu saja sudah kelihatan bahwa rumah sakit kita ini jauh ketinggalan dari rumah sakit lain. Sama dengan puskesmas saja. Kita tidak perlu jauh-jauh dari 8 kabupaten pemekaran itu bisa dilihat rumah sakit Tamiang Layang dibandingkan dengan rumah sakit Pulang Pisau, dibandingkan dengan rumah sakit Lamandau, itu bagaimana? Itu kelihatan. Nah, persoalan sekarang kalau tahun 2018 kemarin 2019 itu masih ada beberapa tenaga medis yang spesialis. Nah, tetapi persoalannya justru tahun-tahun berikutnya, kalau seperti tidak 2020 sebagai informasi ya, kalau tidak salah yang saya dengar 2 tahun yang lewat mereka sudah lolos akreditasi tingkat utama. Artinya mereka lolos 12 bab dengan penilaian di atas 80% dan mereka dalam akreditasi berikutnya akan mengusahakan meningkat ke tingkat paripurna. Jadi artinya apabila mereka sekarang ini lolos paripurna, mereka boleh dikatakan sebagai rumah sakit tipe kelas bintang 5. Ya, itu prediksi ya. Nah, ini bukan prediksi. 2 tahun kemarin saya mendengar mereka lolos hasilnya gitu loh. Iya kan? Ya. Mereka otomatis akan berusaha meningkatkan ke akreditasi tingkat paripurna. Dan apabila mereka peroleh seperti itu, saya pastikan mereka termasuk, walaupun kata BPJS ya, tidak ada rumah sakit bintang. Tapi untuk membedakan akreditasi di lingkungan kesehatan itu sudah umum gitu kan. Tingkat dasar itu bintang 1, tingkat media bintang 2, tingkat utama bintang 3 gitu kan, tingkat paripurna bintang 5. Kalau sudah ada pendidikannya itu udah di atas paripurna, mereka udah bintang 5 gitu loh, ya kan? Nah, persoalan yang sekarang ya kan, rumah sakit yang kata senior tadi seusia Puruk Cahu gitu kan. Sudah begitu majunya, ini kan mempengaruhi penghasilan rumah sakit. Karena rumah sakit mereka itu, saya dengar informasinya rata-rata dalam 1 tahunnya minimal itu memberikan pendapatan PAD itu dalam 1 bulannya kalau tidak salah itu lumayan lah itu. Dalam 1 tahunnya berapa M atau 10 M gitu. Nah, itu sudah wajar gitu kan. Artinya mereka secara akreditasi, fasilitas, tenaga kesehatan, pelayanan, kecepatannya, administrasinya bagus gitu kan. Artinya mereka sebagai BLUD, rumah sakit BLUD memberikan sumbangan pendapatan kepada daerah gitu kan. Sekarang pertanyaannya, apabila ini tidak disokong di awal oleh Pemkab, ini tergantung niat baik Pemkab. Saya sepakat dengan Pak Yudi, dengan Pak Cilik tadi, tergantung eksekutornya ada di eksekutif gitu loh. Tergantung niat baik gitu kan. Jika di awal Pemkab tidak mendorong sedemikian rupa, maka Pemkab akan mengeluarkan terus anggaran-anggaran untuk membantu rumah sakit. Kenapa? Tidak akan ada pendapatan. Tidak akan ada. Karena apa? Klaim BPJS itu beda loh pada tingkat akreditasi tingkat utama berapa klaimnya. Untuk para dokternya, kesehatannya, rumah sakitnya beda loh. Akreditasi tingkat media itu juga beda. Nah, akreditasi tingkat dasar juga beda. Klaimnya beda loh ya. Nah, sehingga itu juga mempengaruhi nanti mempengaruhi penghasilan dokter. Penghasilan tenaga kesehatan. Apabila ini sudah pada tingkat akreditasi tingkat utama, apalagi paripurna, saya bilang tidak ada dokter yang penghasilannya di bawah 25. Tapi di awal itu Pemkab harus mendorong agar bisa mencapai status akreditasi ini gitu loh.
harus didorong, gitu kan? Persoalannya ada visi 2018-2023 mewujudkan Bartim sehat. Anda kalau membaca mewujudkan Bartim sehat, apa sih tolak ukurnya, barometernya? Kan masyarakat tanya nih. Barometernya tidak lain adalah rumah sakit dan puskesmas dan pelayanan kesehatan lainnya. Seperti belum kita buka ya, anggaran 2020 kemarin saya perhatikan cermati, berapa sih anggaran buat posyandu, pembantu-pembantu kesehatan di desa, gitu kan? Apakah ini bisa berharap? Saya ingin bicara, ini di penghujung periode dengan visi mewujudkan Barito Timur sehat, gitu kan? Ini tercapai tidak gitu loh. Kalaupun tercapai ini berapa persen, saya ingin mengingatkan kepada semua pihak termasuk DPRD dalam LKPJ nanti, karena dalam waktu dekat LKPJ benar-benar harus mencermati visi misi. Benar-benar visi misi LKPJ kepala daerah itu harus dicermati. Karena di situ letak keberhasilan pembangunan. Saya bicara ini karena mengingatkan saja. Nah, menurut senior gimana? Jadi begini, ini saya mewakili masyarakat awam ya. Nah, ini yang saya inginkan. Saya kaget mendengar apa yang disampaikan tadi, hasil akreditasinya apa, paripurna atau apa tadi? 2 tahun yang lewat, saya mendengar. Ya, 2 tahun yang lewat. Puruk Cahu itu akreditasinya tingkat utama. Ya, kalau Bartim? Saya tidak tahu, saya bilang dari awal, tidak pernah terbuka. Jadi persoalannya adalah Pemda tidak pernah mengumumkan hal itu. Jadi masyarakat tidak tahu. Nah, secara awam masyarakat ini menilai rumah sakit itu bagus atau tidak adalah dari pelayanan dan dari kelengkapan untuk pelayanan itu. Itu persoalannya. Jika sudah memenuhi akreditasi, semakin tinggi akreditasi pelayanan semakin baik. Itu intinya, Pak Senior. Iya, katanya. Tapi kenyataannya bagaimana sekarang? Berarti kan dipertanyakan status akreditasi kita apa ini sehingga pelayanan seperti ini. Nah, gitu. Jadi kan persoalannya jangan sampai akreditasi ini ada semacam permainan dan lain sebagainya. Sehingga menaikkan status rumah sakit kita dari bintang 4 mungkin jadi bintang 7. Persoalannya adalah kita ingin berobat penyakit dalam, tidak ada dokter. Akreditasinya sampai di mana? Spesialis kita yang ada saya tahu itu paru-paru, kemudian PHK, kemudian bedah. Yang lain ada spesialis anak kalau nggak salah satunya. Yang lain nggak ada. Malah penyakit dalam malah kabur. Nah, ini adalah tanggung jawab yang punya visi misi. Sejauh mana visi misi itu bisa tercapai kalau saja kelihatannya yang tadinya miliaran rupiah untuk memberikan pendidikan kepada dokter spesialis yang ternyata bubar jalan. Itu rugi, termasuk duit rakyat itu untuk membiayai itu. Nah, seharusnya dalam membina sebuah pelayanan kesehatan itu harus benar-benar secara profesional dilakukan. Supaya apa? Supaya kalau ada penilaian, akreditasi dan lain sebagainya bisa naik tingkat. Tetapi masyarakat melihat, yang dilihat masyarakat ini adalah bagaimana pelayanan yang ada di rumah sakit. Bagaimana misalnya peralatan-peralatan yang ada untuk menunjang kinerja dari para medis ini. Nah, saya tidak tahu apakah alat ronsen yang ada itu adalah alat ronsen yang baru. Saya belum tahu itu. Apakah nanti masalah akreditasi ini dijadikan salah satu isu demo yang akan dilaksanakan Bung Senior? Saya dengar nih. Ya, salah satu pelayanan terhadap masyarakat termasuk pelayanan kesehatan. Nah, jadi ini kan pelayanan masyarakat namanya. Itu adalah untuk apa yang diinginkan dalam visi misi. Oke. Nah, kalau itu tidak mencapai, berarti visi misi itu gagal. Ini persoalannya. Jadi kita sudah bisa memberikan gambaran nih kepada masyarakat nih ya. Ya. Nah, kita sudah di ujung acara. Saya sebagai masyarakat biasa, saya awam kalau di bidang kesehatan. Walaupun saya pernah menjadi medical representative. Ya, tapi paling tidak akreditasi ini memberikan pelayanan kesehatan. Ya, bagaimana tadi seperti disampaikan Pak Cilik dan Haji Udin tadi.
bagaimana kalau seorang punya penyakit dalam berobat ke sana? Nanti diapain itu oleh dokter umum? Atau dirujuk? Nah, artinya diagnosanya pasti salah nanti Bung Senior. Iya. Jadi kan menimbulkan artinya biaya lebih banyak lagi 2-3 kali lipat dikeluarkan oleh masyarakat. Iya kalau masyarakatnya mampu ke Tanjung, ke Amuntai, ke Kandangan, ke Banjarmasin. Kalau mereka tidak mampu, seperti apa yang dibilang Haji Yudi tadi, saya sepakat. Itu berarti tanggung jawab pimpinan daerah terhadap masyarakat-masyarakat yang akhirnya tidak bisa berobat kemana-mana karena terbatas biaya. Kalau itu ada spesialis di sini, tidak terlalu mahal. Oke. Itu persoalannya. Jadi masyarakat mengukurnya kemajuan rumah sakit itu dari pelayanan itu saja. Dan pelayanan itu tergantung dari tingkat akreditasi kan gitu. Ya, iya, itu salah satu. Jadi pelayanan itu nanti menggambarkan akreditasinya bagaimana. Pelayanan yang lebih baik pasti akreditasinya akan naik kan begitu. Ya, karena setiap 3 tahun disurvei. Ya, kan tidak 3 tahun. Saya nggak tahu anunya. Ya. Nah, persoalan-persoalan seperti ini harusnya ada cepat tanggap dari eksekutif. Baik dari dinas kesehatan maupun dari dinas terkait supaya betul-betul rumah sakit umum daerah kami yang layan ini betul-betul mencapai sasaran sesuai dengan visi misi tadi. Adalah Bartim sehat. Nah, Poinnya sudah dapat. Kalau dokter spesialis saja tidak ada, itu bukan Bartim sehat, namanya Bartim sakit. Bartim sakit ya. Terus terang saja, dengar semua yang ada di ujung radio sana. Bukan Bartim sehat yang ada sekarang, adalah Bartim sakit. Bartim sakit ya, menurut senior ya. Ya. Oke. Saya kan, coba waktu saya sakit stroke ringan kemarin, tahun 2015. Saya datang ke rumah sakit. Terus kalau cuci darah aja kita harus dirujuk ya? Kalau cuci darah aja kita harus dirujuk ya? Iya, ke Barsel. Kalau tidak ada ya dirujuknya kemana? Tanjung, Amuntai, Barsel. kemudian kemana lagi? Barsel, Yang Kandangan, yang paling jauh dirujuk ke Ulin. Atau ke Nah, Kandangan kalau kan? dirujuk ke Ulin itu kada mau Ke Buntok ya juga. ke Buntok. Kon dirujuk ke Ulin. Mati. Ya, ke Buntok Malah dia tuh. saja karena Buntok ini adalah kakak kandung dari Batu Timur. Apakah senior ingin mengatakan bahwa mewujudkan Bartim sehat tidak tercapai tapi justru Bartim sakit? Ya, ini kan penilaian Bukan. masyarakat dong. Tanyakan kepada mereka yang membutuhkan pelayanan kesehatan yang prima. Iya. Ternyata amburadul. Amburadul. Saya beberapa kali mengantar orang juga keluarga ke UGD. Tidak ada dokter. Lihatin aja sampahnya di ruangan samping. Nanti kalau ada misalnya masalah ini baru telepon ke dokternya. Iya kalau nyambung, kalau sinyal bagus. Kalau enggak, yang di UGD itu bisa mati. Menunggu pelayanan. Benar. Kalau akreditasi tingkat utama dan tingkat paripurna itu, tingkat paripurna itu sekian menit sudah harus betul selesai. Pak Yudi. Sekian menit Itu sudah harus tidak langsung membunuh orang-orang yang sakit. Benar. Jadi Artinya bisa dikategorikan ada unsur pidananya Bung Senior ya? senior, Ya ada. senior. Ada. Di Puruk Cahu itu kalau tidak salah 5 menit harus selesai pemeriksaan di UGD itu. Di instalasi gawat. Lah iya, karena salah satu dokter spesialis saya teman saya. Jadi Dokter kalau di tempat kita bisa berbaring setengah hari di IGD. Jadi Ini ada cerita Bung Yandi. di Puruk Cahu ya, kebetulan dokter senior dan spesialis sana dokter Ginting. Ya. Nah beliau itu kalau dipanggil dia pakai celana pendek sambil menggendong butah dari kebunnya, dia langsung ke rumah sakit, langsung ganti pakaian, dia langsung melayani. Itu Di luar Bartim pernah jaminan. terjadi Bung Senior. Bartim Ya. pernah terjadi orang disengat tawon. Ya. Dibiarkan di OGD Berapa? sampai sadar orangnya pulang. Lalu dokter kehilangan. Nah, itu. Ini kan kenyataan, kita bicara Iya. kenyataan. Jadi Ya, kalau kita berobat, ramai dokter mencari orangnya nggak ada, sudah pulang karena sudah sadar. Sebenarnya Disengat tawon. di UGD jika dibutuhkan masih ke tindakan medis lainnya untuk dilaksanakan. itu kan Itu ada tindakan ruang pertama itu. Ada ruang tindakan namanya. Ruang Ya, tindakan. tindakan pertama.
Ya, itu hanya tindakan pertama. Jika memerlukan tindakan lebih lanjut, ada ruang tindakan lebih lanjut, bukan dibiarkan Ya. di apa. Dan itu pun melihat ini penyakitnya apa. Kalau itu memerlukan spesialis penyakit dalam, otomatis dokter penyakit dalamnya yang yang dimintai bantuan. Nah sekarang kalau dokter penyakit dalam nggak ada, lalu siapa? Kepala ruangan. Loh, ini kita bicara yang benar. Oke, poinnya sudah dapat. Kita di penghujung acara nih. Poinnya sudah dapat dan masyarakat mulai mengerti pasti. Masyarakat mulai mengerti ini. Kita sampai pada closing statement. Pak Cilik, silakan closing statement. Akreditasi dan pelayanan itu sangat terkait erat. Silakan closing statement. Ya, terima kasih Bung Yandi. Artinya akreditasi dan pelayanan itu sangat dibutuhkan di rumah sakit kita di Barito Timur ini. Oleh sebab itu DPR berupaya nanti untuk istilahnya mengecek masalah akreditasi ini nanti Bung Yani. Dan komisi Pak Cilik dengan komisi Pak Yudi akan bekerja sama ya? Ya, kami akan bekerja sama nantinya kan dari komisi 1, komisi 2, dan komisi 3 nantinya. Oke, Pak Yudi silahkan closing statement. Saat ini saya melihat sangat menyedihkan ya. Artinya closing statement saya secepatnya dokter spesialis dalam itu dihadirkan. Karena ini adalah kebutuhan dasar daripada pelayanan kesehatan yang lain berkaitan dengan BPJS, ya pelayanan BPJS bagi masyarakat secara umum. Dan kita mengharapkan adanya peningkatan dalam hal pelayanan, karena memang reward juga perlu diperhatikan. Tapi yang perlu dibenahi oleh direktur adalah aspek pelayanan itu juga berkaitan dengan memotivasi, memberikan kesadaran bahwa pelayanan itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat Barito Timur. Mungkin itu sebenarnya. Oke, senior. Halo, closing statement mewujudkan Bartim sehat. Tolong closing statementnya. Apakah ini betul-betul sehat atau sakit? Jadi begini, sebagai masyarakat ini menghendaki memang pelayanan kesehatan itu sesuai dengan visi misi itu harusnya meningkat dan memuaskan masyarakat. Ya puas tidak puas memang relatif, tetapi minimal. Kalau saya misalnya datang, saya kena tekanan darah tinggi misalnya, lalu siapa yang nangani? Harusnya kan spesialis dalam. Kalau itu tidak ada, maka bagaimana pelayanan itu? Pelayanan kita berarti kurang dari dari standar yang harusnya dimiliki oleh kita. Belum lagi penyakit jantung, belum lagi penyakit saraf, dokter spesialis saraf dan lain sebagainya. Jadi persoalannya adalah bagaimana meningkatkan pelayanan kesehatan itu disertai dengan kelengkapan tenaga medis dan juga peralatan medis yang disiapkan. Cuci darah kita harus kemana lari? Cuci darah saja kita tidak punya alatnya. Ke Tanjung, Buntok. Iya, ke Tanjung, ke Buntok. Berapa biaya yang dikeluarkan? Jadi saya menghendaki eksekutif yang punya visi misi seperti ini diperhatikan dengan benar dan cermat. Supaya nanti di anggaran yang akan datang itu betul-betul dimasukkan anggaran untuk hal-hal yang penting seperti ini. Untuk meningkatkan pelayanan sehingga nanti akreditasinya kalau pelayanan kita meningkat dan bagus, saya yakin akreditasinya akan naik. Dan penghasilan juga naik. Dan juga PAD kita yang berasal dari rumah sakit, dari rumah sakit dan jajarannya itu bisa naik, meningkat lebih bagus. Yeah. Nah, jadi itu persoalan-persoalan yang kami inginkan sebagai masyarakat. Tolonglah pihak eksekutif mendengar keluhan masyarakat ini. Tidak ngotot pada apa yang diinginkan pribadi. Jadi visi betul-betul harus bersesuaian dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Jadi visi terwujudnya Barito Timur sehat bagaimana sekarang? Ya, jadi Barito Timur sehat kalau kita melihat yang sekarang ini, saya terus terang istilah saya adalah Barito Timur sakit. Iya. Oke, close. Ya, jadi begini, saya tambahkan sedikit. Oke. Kita dulu punya spesialis parasidi adalah penyakit dalam. Kita sudah punya spesialis penyakit paru. Kita punya THT. Kita punya spesialis anak. Nah, seharusnya
Dokter spesialis penyakit dalam tidak lari kemana-mana, tetap ada. Malah harusnya spesialis jantung itu harusnya ada. Jadi bertambah, bukannya berkurang. Oh iya kan? Benar. Kalau kita sakit jantung misalnya, kita larinya kemana? Tunggu mati. Tanjung. Padahal sakit jantung ini dalam 15 menit, kalau itu kena serangan jantung yang agak berat, bisa mati di jalan. Iya. Oke ya. Sudah ya. Nah itu salah satu. Jadi apa yang closing statement saya adalah tingkatkan pelayanan rumah sakit yang layan. Tentunya ikutan dari peningkatan pelayanan ini ikutannya adalah tenaga medisnya dan juga peralatan. Itu saja. Terima kasih. Tingkatkan fasilitas pelayanan dari sakit ke sehat. Mungkin begitu maksudnya. Iya harusnya. Iya. Oke, kita sudah sampai di penghujung acara. Diskusi malam ini luar biasa. Yang dipertanyakan kita satu saja. Status akreditasi kita ini apa? Apakah kita masih di tingkat dasar? Apakah kita di tingkat madya? Apakah kita mencapai tingkat utama atau bahkan paripurna? Tingkatan rumah sakit ini berpengaruh besar pada pelayanan. Membangun bangsa ini, membangun daerah ini, membangun rakyat ini harus dimulai dari warganya sehat, rakyatnya sehat, masyarakatnya sehat. Barometer untuk melihat itu adalah bagaimana fasilitas kesehatan yang ada. Barometer untuk melihat itu adalah bagaimana fasilitas tenaga medis. Barometer untuk melihat itu bagaimana jumlah tenaga medis. Visi Barito Timur 2018-2023 mewujudkan Bartim sehat. Masyarakat berharap, kata Bung Senior, buka saja apa status akreditasi rumah sakit kita. Apa status puskesmas-puskesmas yang kita miliki. Karena akreditasi ini sangat erat kaitannya dengan pelayanan. Bangsa ini membutuhkan transparansi. Apakah visi mewujudkan Bartim sehat di ujung periode ini akan tercapai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Adil Katalino Bacuramin Kasuruga. Batsengat Kajubata. Harus.